wa sanata'allam wa sanadrus al-lughat al-arabiyyah bi wasilati kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Qabla an nabda wa an nastamir darsana fi hadhihi al-madah, ana u'arrifukum ismi Ujang Saiful Akbar. Walitu fi Cianjur fi tarikh al-ashir min syahri Oktober fi sana alaf wa tis'umi'ah wa tis'in. Al-an ana askunu fi Green Citayam City, Ragajaya, Bojonggede, Bogor. Wali zaujah wa li salah satu abna. Wal'an ana askun fi Green Citayam wa ma'i 15 taliban fi tahfidzul Quran. Baik, hal fahimtumul jami'? Ada yang paham? Salah ya, dikit-dikit ya. Sebelum kita mulai belajar bahasa Arab kita, baca kitab Durusul Lughah, kita saya u'arifukum ya, saya perkenalkan diri, ismi Ujang Saiful Akbar ya. Walitu fi Cianjur, saya lahir di Cianjur 10 Oktober tahun 1990. Tinggal di Green Citayam City di Ragajaya, Bojonggede, Bogor, dan aktivitas di rumah saja ya, bersama menemani beberapa santri, ada 15 santri tahfidz Quran. Baik, hal ma'akum atau indakum kitab al-Arabiyyah? Semuanya ada kitab Durusul Lughahnya? Ada yang belum punya? Ya. Sanabda darsana fi hadhil madah al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah insyaallah ya, fahiya lughatun sahlah. Jadi bahasa Arab ini insyaallah adalah bahasa yang mudah insyaallah ya. Al-mudah, bahasa yang mudah, liman yuhibbuna yatakallam bil lughatil arabiyyah. Insyaallah bahasa yang mudah bagi siapa saja yang memang menyukai untuk berbicara ataupun menggunakan bahasa Arab ya. Wal lughatul arabiyyah ya lughatul Quran. Ya. Bahasa Arab juga merupakan adalah bahasa Al-Quran ya. Bahasa Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-lughatul arabiyyah ya miftahu al-ulum ya. Adalah sebagai kunci ilmu ya, terutama adalah al-ulum asy-syar'iyyah ya. Ilmu-ilmu syar'i ya, yang mana ilmu-ilmu syar'i itu masadiruha ya, al-ulum asy-syar'iyyah masadiruha al-Qur'an was sunnah an-nabawiyah. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafaddalu iftahu kitab as-safhah sitah insyaallah. As-safhah khamsah ya. Sanabda min as-safhah al-khamsah, ad-darsul awal. Baik. Fatahtumul jami'. Naam. Insyaallah nahnu sanabda fi
في هذا الدرس من الصفحة الخامسة من الدرس الأول. وقبل ذلك قبل ذلك أنا قد عرفتمكم نفسي، فلذلك أريد أن أعرفكم. لذلك لابد عليكم أعرفكم واحدا أو نفسا. Akan masing-masing untuk bisa memperkenalkan diri secara singkat ya. Wa sanabda min al-akh Dede. Tafadhal, silakan mulai dari Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede, asal Cianjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang satu daerah di Cianjur. Silakan Bapak Nasrul Hadi. Tafadhal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ismi Nasrul Hadi. Kalau seorang kakek bahasa Arabnya Jadun. Ana Jaddun. Uridu adrusu lugatul Arabiyah. Askunu fi Kramajati Jakarta Sarkia. Oh, Masya Allah. Baik. Mungkin نغير ليس أنا جدا ولكن أنا شيخ أو أنا كبير السن. Jadi bahasa ungkapan syekh atau kabir sin itu ungkapan untuk emang tadi ya seorang yang sudah berumur ya. Anak kabir sin. Rajulun kabir sin. Baik. Tafadhal Bapak Agung, Al-Akh Agung. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ismi Juni Agung Saputra. Jitu min Palembang. Palembang. Nam. Al-Anfian di Palembang. Askunu fil Palembang. Oh, Askun di Palembang. Insyaallah. Baik ya, baik jeda. Baik. Kelas. Dan tafadhalu iftahu al-safhah al-khamisah. Sanaqra ad-dars al-awwal. Hal indakum al-kutub am la? Semuanya pegang kitab ya? Hadza kaifatan? Anam, Rasulullah ada. Pak Dede ada bukunya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh. Ya. Pak Nasrul Hadi ada? Apa bukunya kayak gimana, Set? Saya cari dulu. Bukunya tadi ya, Rasulullah. Kalau saya model begini. Yang penting mah judulnya sama. Ada? Iya, Set. Baik. Sebentar. Jadi Ana Jadun, saya seorang kakek dari seorang cucu apa, Set? Ana Jadun. Anda jadun? Saya seorang kakek apa? Saya seorang kakek dari seorang cucu. Mas saya baru punya cucu. Oh. Masalah ana jadun atau ana rajulun kabirus sin masalah. Wali masalah madza ibnul ibn ya. Cucu apa cucu? Nafid. Oh, belum. Hafidun ya, hafidun. Rasulullah kata alam tu kaifa fil ma'had. Mada? Rasulullah kata alam tu fil ma'had. Anta ta'lam tadrus al-lughah Fil ma'had. fil ma'had. Kam al-juz? Juz hatta jusani. Hatta jusani.
Taib. Yang lain al-akhar. Man qad ta'allam ad-durusul lughah. Pak Dede pernah belajar? Baru pertama Ustaz. Pertama. Pak Iya. Nafsul Hadi. Ya sudah belajar juga? Belum kayaknya Ustaz. Belum ya? Baik. Salah Pak Agung berarti Agung sudah juz 3 ya? Iya. 3. Kemarin terakhir al-akhir tamrinat. Terakhir itu tamrinat. Iya. Baik. Di Durusul Lughah. Ya. Itu ada percakapan juga, Ustaz. Ya. Durusul Lughah itu memang model bukunya lebih ke percakapan ya. Lebih ke percakapan, terutama kalau untuk yang bab-bab awal itu percakapannya masih percakapan yang ringan-ringan. Walaupun nanti tetap ada materi nahwu sorofnya ya, hanya sekilas saja, sekilas. Jadi memang nanti kita lebih ke pembiasaan bahasa dulu, baru nanti kosakatanya sudah lumayan banyak, mulai nanti ke materinya, gitu kan, ke materi-materi nahwu ataupun sorofnya. Nanti saya coba bagi screen yang Durusul Lughah versi PDF-nya ya, supaya Pak Dede bisa baca. Ya, Ustaz. Baik, Al-Akh Agung insyaallah nahnu sanuraji darsana fi durusil lughah min juz'il awal ya insyaallah. Jadi kita akan mengulang ya dari juz pertama. Insyaallah kita murojaah ya supaya nanti Pak Dede juga bisa memulai dari awal ya, nanti Pak Nasul Hadi juga dan nanti untuk Al Agung bisa tambah lancar insyaallah ya. Amin. Baik, nah coba buka screen-nya. Baik. Ada kelihatan Pak Dede? Ada Pak, ada Ustaz. Baik. Nah, fi hadhihi safhah ana sa'aqra'ukum awalan wa antum tukarrirun. Jadi nanti saya bacakan pertama kali, nanti diikuti bacaan saya. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Awal. Ma mana ad-darsu? Ad-darsu bimakna pelajaran. Nah, al-awwalu bimakna awal, pertama. Ya. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Bidu akhir. Awal bidu akhir. Naam, al-awwal bidul al-akhir. Laisal akhir. Di dalam bahasa Arab itu akhir sama akhir tulisannya sama. Akhir. Nah, hunakal akhir, hunakal Laisa akhir. akhar. Laisa akhir. Al-awwal, ad-darsul awwal wa hunaka masalan al-ula. Al-ula bimana al-awwal. Amal awal hadza lil muzakkar wal ula lil muannas. Nah, ad-darsu muzakkar. Idzan ad-darsul awwalu hakadha. Amma idza kana al-kalimah al-awwal muannasatan idzan al-awwal nughayyir al-ula. Masalan al-qira'atul ula hakadha. Bacaan yang pertama. Kalau al-qira'ah muannas, amal ula hadza muannas. Lakin ad-darsu muzakkar.
Idzan ad-darsul awal laisa ad-darsul ula. Jadi kalimat awal dan kalimat ula itu sama-sama artinya pertama atau ke satu. Tetapi yang satu bentuknya untuk muzakkar al-awwal, al-ula itu bentuknya untuk muannas. Kata. Baik. Haza. Hadza. Haza. Hadza. Haza. Hadza. Haza bimakna Ini. ini. Nah. Haza baitun. Hadza baitun. Haza baitun. Hadza baitun. Nah, haza baitun bimakna ini adalah Rumah. rumah. Nah, bait bimakna rumah. Haza masjidun. Hadza masjidun. Haza masjidun. Hadza masjidun. Haza babun. Hadza babun. Haza babun. Hadza babun. Naam. Nahnu inda an-nutqi al-lughatil arabiyyah labudda an nahtam bi kaifiyati an-nutqi al-hurufil hijaiyah. Jadi nanti kita sambil ngulang-ngulang kalimat mufradat bahasa Arab ini ketika pengucapannya, maka penting kita memperhatikannya. Nahtam kaifiyatin nutqi al-lughatil arabiyyah au awil hurufil hijaiyah. Jadi kita penting nanti memperhatikan bagaimana kaifiyah pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Karena kita belajar bahasa Arab nanti akan saling keterkaitan erat dengan belajar baca Al-Quran, terutama tahsin ya. Tahsin insyaallah. Hadza babun. La taqul hada, lakin hadza. Hadza babun. Babun bimakna Pintu. pintu. Nah, babun bimakna pintu. Ini adalah pintu. Hadza babun. Nah, hadza kitabun. Hadza kitab. Hadza kitabun. Hadza kitab. Kitab bimakna kitab, bimakna Kitab. buku. Nah. Hadza qalamun. Hadza qalam. Hadza qalamun. Hadza qalam. Qalam bimakna is? Ma mana qalam? Pena. Pena ya, atau bimakna pulpen. Nah. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Miftah, ma mana miftah? Kunci. Kunci. Nah. Man ya'rif aslu kalimah miftah ma'khudh min ayyi kalimah? Fataha. Fataha yaftahu. Min makna min kalimah atau min laf fataha yaftahu. Nah. Jadi miftah itu aslul kalimahnya adalah kalimat fataha. Fataha itu bermakna membuka. Membuka. Miftah itu ya asal dari kalimat fataha, dia bentuk namanya kalau ilmu shalab ismul alah. Ismul alah ya, ismul alah. Ismul alah itu adalah ya, isim alat. Nama alat. Jadi miftah itu adalah alat membuka, bermakna kunci. Ya, asal kalimahnya adalah min kalimah atau min lafzi fataha. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Nah, ma mana maktab? Meja. Meja. Nah, kadzalika kalimah atau lafzu maktab ma'khuzun min kalimah madza? Kataba. Kataba. Nah, maktabun ma'khuzun min kalimah atau minal lafzi kataba. Kataba bimakna madza? Kataba. Meja. Menulis. Menulis. Nah,
Jadi kataba itu asal katanya, maktabun itu asal katanya menulis kataba. Nah, maktabun itu adalah bentuk ismu Makan. al-makan. Makan itu artinya tempat. Jadi tempat menulis itu bermakna atau artinya adalah meja. Maktabun. Jadi dalam beberapa kalimat bahasa Arab itu ada beberapa mufradat kalimat dia memiliki akar kata. Ya, memiliki akar kata dan memiliki asal kata. Jadi satu kata itu bisa berubah-ubah makna, menyesuaikan nanti ada kaidahnya, menyesuaikan nanti ada rumusannya. Ya, seperti tadi kalimat miftah, maktab, dari satu kata. Dan itu disebutnya dengan kalimat mustaqah, ya, mustaq. Tetapi nggak semua kalimat, ada juga kalimat yang memang ya aslinya begitu, jadi tidak berakar gitu, tidak memiliki akar kata, aslinya begitu. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Sarir. Apa mana sarir? Tempat Kasur. tidur. Tempat tidur. Nah, sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Nah, kursi bermakna kursi. Nah, Kursi. kursi. Baik. Hadza min ismun min asma'il isyarah. Hadza bermakna ini. Jadi hadza itu artinya adalah ini. Kalimat hadza ismun, ya. Ismun min asma'il isyarah itu adalah isim dari isim-isim isyarah. Isim isyarah itu maksudnya adalah kata isyarat, ya. Kata yang digunakan sebagai isyarat. Isyarat itu adalah petunjuk. Dan petunjuk itu yang namanya kata tunjuk itu ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk jauh. Ada lil qarib, ada lil ba'id. Qarib dekat, ba'id jauh. Kalau haza itu ismul isyarah lil qarib. Lil qarib. Jadi kata tunjuk untuk yang dekat, ini. Kalau kata tunjuk yang jauh adalah itu. Kalau haza itu lil qarib, haza. Kadzalika haza, begitupun kalimat haza itu dia lil qarib muzakkar. Jadi digunakan kalimat haza ini untuk kata tunjuk dekat dan yang ditunjuknya itu adalah bentuk kalimat muzakkar. Muzakkar itu laki-laki, mu'annas itu perempuan. Kalau yang ditunjuknya itu adalah makhluk hidup. Ya, jadi muzakkar itu sebutan untuk laki-laki, mu'annas itu untuk sebutan perempuan. Sedangkan untuk kata benda, muzakkar dan mu'annas itu nanti bisa dilihat dari menggunakan tak marbutoh atau tidak. Biasanya kalau kata benda, kalau dia tidak menggunakan tak marbutoh, ya, tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu adalah tak yang tulisannya bulat, ya. Maka jika tidak ada tak marbutoh berarti itu muzakkar, laki-laki. Kalau ada tak marbutohnya muannas. Nah, dalam fi hadhihi shafhah di halaman ini al-amsilah, ya, al-amsilah min asma'i al-muzakkar. Ya. Jadi di halaman ini contoh-contohnya semuanya menggunakan isim-isim muzakkar. Ya, isim muzakkar. Karena tidak ada tar marbutohnya. Baitun, hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hakaza. Hadza kitabun. Misalnya hadza kitabun. Nah, hadza kitab misalnya. Wa Mada hadza misalnya jawal, ya, hadza al-hatif, ya, di mana handphone, ya, jawal. Wa masalan hadza, mana hadza? Kubun. Hadza kubun. Kub di mana cangkir, ya,
cangkir atau gelas. Kub. Hadza kubun. Baik. Wa madza? Wa hadza madza hadza? Hadza ta'am. Nah, hadza ta'am. Makanan ya. Nah, kata. Jadi kalimat hadza itu digunakan untuk kata tunjuk dekat. Misalan, hadza ma hadza? Miftah. Hadza miftahun. Nah, mumtaz. Wa aina? Baik, hakaza. Idzan hadza yusta'mal li al-isyarah lil mudzakkar lil qarib. Hakaza. Jadi hadza itu digunakan untuk isyarat, ya, isim isyarah, untuk muzakkar, bentuknya muzakkar yang ditunjuknya itu, kemudian qarib, ya, dekat. Kalau yang jauh nanti ada kalimat ada isim isyarah yang lainnya kalau kata jauh ya. Nanti menggunakan zalika, tilka, hakaza. Al-muhim hadza min ismun min asma'il isyarah lil mudzakkar lil qarib. Jadi di halaman pertama ini ya, kalau teori atau kaidah nahwiyahnya adalah berbicara tentang kata tunjuk ya, ismul isyarah ya, macam-macam kata tunjuk. Di sini baru satu macam, yaitu haza. Haza. Nah, baik. Ini terlihat apa? Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nanti saya akan acak, panggil nama, lihat kursornya, dan langsung refleks baca. Masalan, kayak gini. Hadza baitun. Jadi nanti diperhatikan. Baik, manil awal, Pak Nasrul Hadi, tafadhal. Hadza miftahun. Naam. Hadza sarirun. Ayo. Hadza masjidun. Baik, ahsanta. Hadza maktabun. Naam. Hadza kursiyun. Mumtaz. Hadza baitun. Ayo. Baik, Pak Dede, tafadhal. هذا مكتب. نعم. هذا بيت. Nah, ahsanta. هذا مفتاح. Ahsan. مفتاح. هذا قلم. هذا شرير. هذا بيت. هذا باب. Baik, ahsanta. Nah, mumtaz. Baik, Al-Agung, tafadhal. Hadza babun. Ahsan. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Nah, Hadza kursiyun. Hadza sarirun. Hadza maktabun. baik, ahsan. Ana sa'ulkikum al-kalimah al-Indonesia wa antum tujibuna bil kalimah al-Arabiyah. Nanti saya akan ucapkan bahasa Indonesianya. Nah, nanti peserta jawab dengan bahasa Arabnya. Ya. Nanti saya panggil satu-satu lagi seperti tadi. Misalkan ini rumah. Mubasyarah hadza baitun, hakaza. Misalkan ini pulpen. Hadza qalamun. Baik. Jadi nah, latihan ini nggak perlu lihat kursor. Ya, tapi lihat saya bilang apa. Ya, baik. Saya mulai dari Pak Nasrul Hadi. Ini pintu. Hadza babun. Baik. Ini meja. Hadza maktabun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini tempat tidur. Hadza sarirun. Ahsan. Ini kunci. Hadza miftahun. Baik, ahsanta.
Pak Dede. Tafadhal. Ini kursi. هذا كرسي. Ini rumah. هذا بيت. Ini kunci. هذا مفتاح. Miftahun. Miftahun. Nah, مفتاح. ini buku. هذا كتاب. Nah, ini tempat tidur. هذا سرير. Baik. Ini pena. هذا قلم. Baik. Pak Agung, Said, ini masjid. Hada masjidun. Ini tempat tidur. Hada sarirun. Ini kunci. Hada miftahun. Ini buku. Hada kitabun. Baik, yakfik. Al-an ana sa'ulkikum al-lughat al-arabiyyah wa antum tujibuna bil Indonesi. Nah, sekarang saya menyampaikan bahasa Arabnya, nanti jawab pakai bahasa Indonesianya. Baik, mulai dari Pak Agung. Baik. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza babun. Ini pintu. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kitabun. Ini buku. Baik, ahsanta. Pak Dede. Isma' jayidan. Hadza miftahun. Ini kunci. Baik, ahsanta. Hadza maktabun. Ini buku. Maktabun. Ada. Oh, ini kursi. Hah? Hadza maktabun. Ini kursi. Lah, ini meja. kursiun. Nah. Ini meja. Baik. Baik. Hadza miftahun. Ini kunci. Nah, ahsan. Hadza baitun. Ini masjid. Hadza baitun. Ini rumah. Baik, ahsan. Hadza babun. Ini pintu. Nah, hadza sarirun. Ini tempat tidur. Baik, ahsanta. Pak Nasrul Hadi. Isma' jayidan. Naam. Hadza babun. Ini pintu. Hadza qalamun. Ini pulpen. Nah, hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Baik, ahsantum. Ahsantumul jami' insyaallah. Allahu yusayyirukum. Baik, qabla an nantakil ila safhah allati ba'daha atau at-taliyah nukarrir min kalimah atau min lafzi hadza. Jadi kalimah hadza ini ya, nanti sebelum kita pindah ke halaman setelahnya, kalimah hadza atau lafaz hadza ini adalah kalimat ya, min kalimah yang di dalamnya itu ada huruf tuntok wala tuktab. Tuntok wala tuktab. Jadi dalam kalimat hadza ini ada satu huruf ya. Dia terucap tuntok itu. Tuntoku dari natoko yang tiku. Tuntoku dia diucapkan tetapi dia tidak ditulis. Tidak ditulis. Terutama kalau kita baca teks bahasa Arab yang tanpa harokat. Kalau di halaman pertama ini masih ada harokatnya. Masih ada harokatnya. Terutama di ha tuh ada alif berdiri. Nah, kalau baca kitab yang teksnya udah pure gundul ya, tidak berharokat, maka walaupun di kalimat atau di huruf H ini tidak ada harokatnya, tidak ada alifnya, tidak ditulis, maka yang namanya H dalam lafaz haza, hazihi, ya, haula, itu semuanya dibaca panjang. Dibaca panjang. Karena di dalamnya ada alif. Tetapi alif yang ada dalam lafaz haza itu, cara penulisannya tidak boleh ditulis alifnya besar. Harus ditulis begini.
Ini berkaitan dengan ilmu fahmul masmu' wal qiraah ya. Jadi suatu saat nih kalau ikut misalkan imla, misalkan ustadznya bilang ya, imla itu kan kita dengar terus kemudian kita tulis gitu kan. Menulis apa yang diucapkan oleh ustadz gitu kan. Misalkan ustadznya bilang hadza. Itu cara nulis hadza ya. Jangan pernah ditulis alifnya. Jadi harus begini aja nih. Hadza. Yang ditulis alifnya cuma di huruf za aja. Kalau kita nulis hadza, alifnya ditulis besar itu secara ilmu kitabahnya, ya, fahmul masmul kitabahnya itu kurang tepat ya, atau tidak tepat. Baik, sanan takil ila safhah allati ba'dah. Baik. Sanaftah as-safhah sadisah. Ma hadza? Baik. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Jadi baca ma hadza intonasinya adalah soal. Ya, intonasinya itu harus bertanya. Ma hadza? Ya, ma hadza. Dan intonasinya harus intonasi apa? Intonasi Arabi ya. Jangan intonasi Sundawi ya. Jadi intonasinya harus orang Arab ya, jangan orang Sunda. Ma hadza, itu kan orang Sunda kan gitu kan. Ma hadza, ieu naon? Intonasi harus lebih logatil Arabi ya. Ma hadza. Ma hadza. Nah, ma hadza bermakna apa ini? Ma ini dua kata, dua kalimat. Ma wa hadza. Baik. Ma hadza. Ma hadza? Nah, ma hadza. Ma hadza? Hadza baitun. Hadza Bait. Hadza baitun. Bait. Ahadza baitun? Na'am. Hadza bait. Naam. Hadza baitun. Na'am. Hadza bait. Baik. Ma hadza? Hadza qamisun. Ma Ma hadza? hadza? Hadza qamisun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Qamisun. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Ahadza sarirun? Hadza sarirun. La. La. Hadza kursiyun. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Hadza Hadza sarirun. sarirun. La. Hadza kursiyyun. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ahadza Hadza miftahun? miftahun. La. Hadza La. qalamun. Hadza qalam. Qalam. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Hadza Hadza miftahun. miftahun. La. Hadza La. qalamun. Hadza Ma qalam. hadza? Hadza najmun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Baik. Ma bermakna apa? Ya. Apa ini atau apa ini? Ya. Apa ini? Ma bermakna apa? Hadza bermakna ini. Ya. Ma itu bagian atau termasuk ya ismul istifham. Ya, termasuk ismul istifham. Ya. Ismul istifham itu adalah ya isim yang digunakan untuk bertanya istifham. Ma. Ya. Kata tanya ya. Kata bantu tanya ma hadza. Cuman ma itu digunakan untuk pertanyaan ya istifham bi ghairil aqil. Kalimat ma digunakan itu untuk istifham bertanya sesuatu yang tidak berakal. Apa?
Kalau pertanyaan atau istifham lil akil, kan nanya bukan apa, tapi siapa. Ya, kalau kita nanya orang kan, nanya orang, ya akil itu berarti nanyain orang yang punya berakal. Nanyanya siapa? Ya bukan mak. Kalau mak itu artinya untuk li ghairil akil, nanya benda, ya. Nanya sesuatu menggunakan mak. Apa ini? Mahaza. Kalau nanya orang jangan mahaza itu kan. Tapi man huwa, ya, siapa dia? Ya. Ya, kalau kita nanya orang pakai ma, kesinggung nanti yang ditanya kan. Mahaza, apa ini gitu kan? Disangkanya bukan orang gitu. Jadi kalau orang man, kalau kata benda ya nanyain benda mahaza, apa ini? Nanti jawabnya haza baitun kata. Haza baitun. Haza kitabun. Salah. Haza ya. Haza kubun. Akaza. Jadi ma itu adalah ismul istifham ya. Digunakan untuk pertanyaan li ghairil akil, pertanyaan untuk yang tidak berakal. Haza itu artinya ini ya. Sedangkan ahaza baitun, nah itu juga pertanyaan. Ya, ahaza baitun, apa bedanya kali hamzah dengan ma? Nah, ma juga isim istifham, hamzah yang ada dalam kalimat haza itu juga adalah hamzatul istifham, ya, termasuk isim istifham juga. Jadi gunanya hamzah yang di awal kata haza, ahaza, ya, itu gunanya adalah untuk bertanya, istifham. Cuman bedanya, ya, kalau mahaza itu apa ini? Ini rumah. Kalau menggunakan hamzah, ahaza baitun, maka jawabannya itu ya atau tidak. Jadi kalau bahasa kitanya, ahaza baitun, apakah ini rumah? Itu. Apakah ini rumah? Berarti jawabannya kan iya atau tidak kan? Iya atau bukan? Ya, seperti itu. Masalah ahaza apa? Ahaza kubun, misalnya. Apakah ini apa? Cangkir? Jawabannya kan nanti naam atau la itu kan. Apakah ini cangkir? Ya, ini cangkir. Apakah ini kursi? La. Haza kubun, bukan, ini cangkir. Jadi perbedaan dari hamzah ahaza dengan ma itu bentuk pertanyaannya seperti itu. Kalau mahaza artinya apa ini? Itu betul-betul nanya apa ini. Kalau menggunakan hamzah, ya itu memastikan, bukan cuma nanya doang, mastiin gitu kan. Ini orang tahu gak benda ini apa gitu kan, mastiin gitu kan. Apakah ini cangkir? Ya, itu cangkir. Jadi bentuk pertanyaan ya, dalam bahasa Arab ya itu bermacam-macam. Dan setiap macam pertanyaan itu nanti ada gaya tersendiri dalam menjawabnya. Jadi kalau bentuk pertanyaannya mahaza, jangan dijawab naam. Mahaza itu kan naam, tidak. Mahaza, apa ini? Ya, itu apa tuh? Jadi kalau pertanyaannya mahaza, dia tidak disebutin gitu. Bendanya apa? Cuman langsung ditanya atau ditunjuk gitu. Apa ini? Oh itu kitab. Oh haza kitab. Nah, kalau menggunakan hamzah, ya bendanya ditunjukin, kemudian disebutin nama bendanya. Apakah ini buku? Ketika memang ternyata itu buku, berarti jawabannya naam, betul. Haza kitabun. Seperti ini juga, ya. Berarti kalau pertanyaannya mahaza, oh ini gambar rumah kan? Haza baitun, hakaza. Kalau bentuk pertanyaannya menggunakan hamzatul istifham, hamzahnya. Ahaza baitun, maka jawabnya itu harus menggunakan ini, naam atau la. Kalau gambarnya ahaza baitun, gambarnya rumah, oh, berarti jawabannya naam, haza baitun. Betul. Ya, ini adalah rumah, hakaza. Mahaza, apa ini? Haza komisun. Komis bimana baju ya. Baju kemeja, komis ya. Ahaza sarirun. Nah, pertanyaan ini, ahaza sarirun, apakah ini
tempat tidur atau ranjang? Ini gambarnya apa? Kursi. Berarti jawabannya la. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun? Unzur. Hal hadhihi surah miftah? La. Hadhihi surah qalam. Berarti jawabannya la. Hadza qalamun. Hakadza. Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Najmun bermakna apa? Najm bintang. Bermakna bintang. Baik. Hal fahimtumul jami'? Apakah bisa dipahami ya perbedaan antara ma hadza wa ahadza? Baik, ana sa'aqrukum marratan saniyah wa antum tukarrirun. Baik. Ma hadza? Ma hadza? أحد Hadza baitun. Hadza baitun. هذا بيت Naam. Ahadza baitun? Ahadza baitun. هذا بيت Naam, hadza baitun. Na'am. Hadza baitun. نعم هذا بيت Ma hadza? Ma hadza? ما هذا Hadza qamisun. Hadza qamisun. هذا قميص Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. هذا سرير Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. La, hadza لا kursiyun. هذا كرسي Ahadza miftahun? Hadza هذا miftahun. مفتاح La, hadza qalamun. La, hadza لا qalam. هذا قلم Ma hadza? Ma hadza? ما هذا Hadza najmun. Hadza najmun. نجم Taib. Qabla an nantahi darsana fi hadzal yaum atau fi hadzal sabah sanujarrib tamrin al-awwal ya. Kita mulai coba latihan yang pertama. Baik. Likulli wahidin likulli wahidin soalan insyaallah. Nanti setiap orang akan saya tanya 2 pertanyaan di sini. Baik, mulai dari Pak Sanabda min Pak Nasrul Hadi. Baik. Unzur ila kursor. Isyarah. Ma hadza? Hadza miftahun. Baik, ahsanta. Ma hadza? Hadza kitabun. Baik, ahsanta. Pak Dede. Ma hadza? هذا قلم Ahsanta. Ma hadza? هذا باب Baik, ahsanta. Pak Agung. Ma hadza? Pak Agung mewujud? Afantat minal hamam. Ah, baik. Musta'id? Said. Baik, baik. Ma hadza? Hadza baitun. Baik. Ma hadza? Hadza kursiyun. Baik, ahsantumul jami'. Baik, Pak Dede. Ahadza baitun? لا La, nah. هذا مسجد Baik, ahsanta. Pak Agung, ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Baik, ahsanta. Pak Nasrul Hadi, ahadza qamisun? Na'am, hadza qamisun. Baik. Bonus buat Pak Nasrul. Ahadza najmun? Na'am, hadza najmun. Baik, ahsantum.
Baik, tamrin asalis. Ya. Ini latihan ketiga. Iqra waktub. Salah sanaqra. Nah. Sanaqra wa naktub amal kitabah. Antum taktub fil kurrasah. Nah, antum taktubuna fil kurrasah. Wa insyaallah fi usbu' al-qadim sananzur wahidan fawahidan. Jadi nanti ini yang apa? Yang tamrin yang ketiga ini tugasnya hanya dibaca kemudian ditulis ya. Nah, tugasnya untuk menulis nanti silakan ditulis nih tamrin yang ketiga ini ditulis fil kurrasah atau fi kurrasatikum. Uktubu fi kurrasatikum. Wa sanajma wa sa'anzur ila kurasatikum wa anzur sa'anzur kurasatikum fi usbu al-qadim insyaallah fi usbu al-qadim. Jadi nanti akan dikumpulkan pekan depan, nanti saya cek ya. Saya lihat dan insyaallah saya nufatis ya. Kita cek ya. Di tamrin ketiga ini latihan ketiga berarti dari halaman min safhah at-tasi'ah hatta safhah baik hatta safhah 11. Nah, hatta safhah 11. Jadi ini tugas menulisnya dari halaman 9 sampai halaman 11. Yang ditulis kitabah faqat, amma surah la ya, la tusawwir. Jadi yang ditulis cuman tulisannya aja. Nah, kalau gambarnya nggak perlu digambar ya, cukup ditulis aja ini ya. Tulis, insyaallah fil lughatil arabiyyah nahnu nata'awwad ya, membiasakan ya, natadarrab ya, melatih juga ya, kita berlatih tidak hanya qiraah ya, membaca tapi juga kitabah ya, kita latihan sekaligus baca juga, menulis juga. Kemudian simaah juga ya, pendengaran atau fahmul masmu ya, memahami apa yang didengar. Baik, di 5 menit akhir, tafadhal, hal indakum as-su'al awil as'ilah, tafadhal. Jika ada pertanyaan ya atau pertanyaan-pertanyaan silakan. Tadi Ustaz, Nah, hadza ini. nah, Kalau yang Ustaz bilang tadi apa ya? Begitu ya atau begini gitu ya Ustaz ya? itu Hakaza ya. hakaza. Oh, hakaza itu ya Oh. seperti ini. Hakaza. Oh, begini. Itu dari haza juga Ustaz. Iya. Asal dari kata za. Jadi sebetulnya yang artinya ini itu sebetulnya yang jadi isim isarohnya ya, jadi isim isaroh atau kata tunjuknya sebetulnya za-nya. Za. Hakaza. Hakaza. Ya, kalau haka itu artinya seperti ini. Kayak gini nih, kayak gini. Hakaza. Begitu juga sama hakaza juga Ustaz berarti ya. Zaka. Hazaka ya. Oh, kalau begitu beda. Ya, kalau misalkan begitu kan nanti dia lebih ke isim isarohnya lil ba'id. Oh, begini hakaza. Ya, begini, hakaza begini. Kalau berarti kalau kita ngomonginnya yang jauh ya. Bisa hazaka. Haknya nanti lil khitab ya. Gitu. Ya, taib. Taib al-akhar. Hal hunakal as'ilah, Pak Dede? Indaka soal? Tidak ada Ustaz. Taib. Aina fi Cianjur fi ain Pak Dede? Kokak, Pak. Ya? Takokak Ustaz. Di Takokak. Iya. Takokak teh Cianjur Selatan ya? Cianjur Selatan.
Iya. Allah, baik. Ana asli min Cibeber. Oh, Cibeber. Ya, min Iya. Cibeber. Dekat, Ustad. Dekat. Iya. Ana Bisa min main nggak ke rumah, Ustad? lakin alan ana di Depok. Oh, Alan Depok. di Depok. Nah, Kirain ada di... ana walitu di Cibeber. Wa di Cibeber ada Baitu Ummi. Jadi Oh, ibu saya di Cibeber di Sukamaju. Ya. Korib min Cibaregbeg. Mungkin tasma Cibaregbeg, nah dengar Cibaregbeg. Nah, korib lah min alun-alun Cibeber. Oh, iya. Cibeber al-masafah awalai kam 1 kilo ya. Oh, Ya, sekitar 6 lah, 6 si kilometer. jauh ya dari alun-alun, Ustad. Min alun-alun ilal yasar. Jadi dari alun-alun tuh kalau di arah Cianjur kiri kan. Iya, iya. Nah. Pak Agung, hal indaka soal as'ilah. Alhamdulillah maafi. Oke, Allah. Baik. Naam, nahnu nata'allam al-lughat al-arabiyyah. Al-muhim labudda an nuksir qiraah wa kitabah wa kadzalika labudda an nuksir al-mu'awadhah wa at-tadarrub ya. Pembiasaan dan latihan. Jadi belajar bahasa Arab itu yang penting banyak baca, kemudian banyak ditulis, karena dengan menulis itu akan terekam ya alur bacaan kita. Kemudian at-ta'awud ya ta'awud itu bukan berlindung ya, bukan isti'adzah ya. Ta'awud di sini maksudnya adalah membiasakan ya. Mumarosah bahasa lainnya. Labuda al-mumarosah. Labuda alaikum fil mumarosah. Ya harus terbiasa, dibiasakan mumarosah. Wa kadzalika at-tadarrub ya, latihan. Ya, tadarrub bimana tadribat ya. Jadi harus latihan wa idza aradtum an tastati'u madza at-takallum bil lughatil arabiyyah la tastahi. Jadi nggak boleh malu. La budda syaja'ah, harus berani ya. Harus berani. Al-muhim takallam. Walau takhta ya. Walau tukhti ya. Walau tukhti. La takhaf anil khata'. Nahnu yani fil madza nahnu mazilna fit ta'allum fil mumarasah. Jadi nggak perlu takut salah ya, karena memang kita kan belajar. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya bahasa Arab al-muhim takallam. Takra takallam. Baca ngomong. Mumarasah biasakan. Masalan fi sabah misalkan fi sabah nahnu masalan nas'al az-zaujah atau nas'al asdiqa, nas'al al-usrah, masalah assalamualaikum, kaifa halukum, kaifa asbahtum, atau sabahul khair, hakaza. Mumarasah. Sabahul khair, sabahun nur, masaul khair, hakaza. Jadi itu kuncinya. Jadi enggak usah malu dan biasain tiap pagi, tahunya kita baru tahu sabahul khair, udah tiap pagi biasain. Nanya ke istri, nanya ke anak, nanya ke siapa itu kan di rumah, sabahul khair, sabahun nur, kaifa haluk. Insyaallah. Baik, qad intaha al-waqt. Insyaallah sanastamir ad-darsana fi durusil lughah fi usbu'i al-qadim fi yaumis tsulasa fi at-tasi'ah sabahan insyaallah. Qabla an nakhtatim darsana hiya nakhtatim bi qiraatil hamdalah
wa baratil majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ana astaudiukum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa nas'alullaha an yusahhila umurakum wa yusahhila umurana fi kullil umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum.